Assalamualaikum. Dongeng Kala Ramadan hari ini akan bercerita tentang kisah Nabi Adam. Teman-teman tahu tidak? Dulu sekali ketika Allah telah menciptakan bumi, langit, dan malaikat, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk lainnya yang nantinya dipercaya untuk menghuni, mengisi, serta memelihara bumi sebagai tempat tinggalnya. Saat Allah berkehendak, Allah mengumumkannya kepada para malaikat. Namun, siapa sangka ketika Allah mengumumkannya kepada para malaikat, malaikat merasa sangat-sangat khawatir. Malaikat takut nanti makhluk yang Allah ciptakan tersebut akan membangkang terhadap ketentuan-ketentuan Allah, dan atau ia dapat melakukan kerusakan di muka bumi. Maka berkatalah malaikat kepada Allah, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Al-Baqarah ayat 30. Allah yang mendengarkan para malaikat kemudian berfirman di ayat yang sama. Allah berfirman untuk menghilangkan keraguan para malaikatnya. "Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Setelah itu Allah kemudian menciptakan Adam dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur yang hitam. Kemudian Allah bentuk sedemikian rupa dan disempurnakan bentuknya. Setelah semua sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya sehingga ia dapat bergerak dan menjadi manusia yang sempurna. Setelah adanya Nabi Adam, Allah ingin sekali rasanya untuk menghilangkan pandangan miring kepada para malaikat tentang Nabi Adam. Allah juga ingin memberitahu kepada mereka bahwa setiap apa yang Allah putuskan pasti ada hikmahnya, termasuk menyatakan Adam sebagai penguasa bumi. Tahu tidak teman-teman, bagaimana cara Allah meyakinkan para malaikat? Saat itu Allah menantang para malaikat untuk menyebutkan apa-apa yang ada di depan mereka. Tapi siapa sangka para malaikat tidak bisa menjawabnya satupun. Para malaikat tidak tahu benda-benda yang ada di depan mereka. Dari sana, malaikat mengakui akan ketidaksanggupan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui satupun kecuali apa yang Allah ajarkan. Berbeda dengan Nabi Adam, ketika Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memberitahu nama-nama benda yang ada di depan mereka, Nabi Adam langsung bisa menjawab semuanya. Maka berfirmanlah Allah kepada malaikat bahwa Allah lah yang mengetahui rahasia langit dan bumi, serta mengetahui segala yang tampak maupun tidak tampak. Di sini Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki akal yang dinamis, sedangkan malaikat memiliki akal yang statis sehingga hanya mengetahui hal-hal yang langsung diajarkan oleh Allah. Setelah Nabi Adam menunjukkan kemampuannya dan malaikat mengakui apa yang tidak mereka sanggupi, Allah kemudian menyuruh malaikat serta para penghuni surga untuk sujud karena Allah menjadikan Adam memiliki derajat yang sangat-sangat tinggi dibandingkan makhluk yang ada di surga. Kemudian para malaikat dan seluruh pengisi surga sujud kepada Adam. Namun siapa yang tahu ada satu makhluk Allah yang tidak ingin sujud kepada Adam. Siapa teman-teman? Ada yang tahu tidak? Iya, benar banget. Ya, itu adalah iblis. Penghuni surga tidak mau untuk sujud kepada Adam. Iblis dengan sombong mengatakan bahwa "Aku lebih tinggi daripada ia. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah. Aku tidak akan pernah mau bersujud kepadanya," ungkap iblis. Dengan kebanggaan akan asal-usulnya itu, menjadikan iblis menjadi makhluk yang sangat sombong dan enggan untuk bersujud menghormati Adam sebagai makhluk surga lainnya.
Disebabkan karena kesombongannya itu, Allah sangat murka kepada iblis. Kemudian Allah mengeluarkan ia dari barisan para malaikat. Selain itu, Allah juga mengeluarkan iblis dari surga. Kemudian Allah memberikan laknat kepada iblis yang melekat pada dirinya hingga kiamat kelak. Allah menjamin iblis untuk tidak dapat masuk ke dalam surga. Ia akan kekal di neraka selamanya. Kemudian iblis bukannya merasa takut, namun ia menerima semuanya dengan angkuh. Ia menerima dengan satu syarat. Iblis berkata kepada Allah, "Aku akan menerima segala hukuman yang Engkau berikan ya Allah. Namun berikan aku satu permohonan, yaitu hidupkanlah aku sampai kiamat kelak. Dan aku mengancam bahwa aku akan menyesatkan Adam juga anak cucunya, sehingga mereka meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan sesat bersamaku," ungkap iblis kepada Allah. Allah mengabulkan permintaan iblis untuk hidup sampai kiamat kelak. Namun Allah berfirman kepada setan bahwa ia tidak akan sanggup untuk menyesatkan hambanya yang beriman dengan sepenuh hati. Benar saja, setelah itu Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani Adam di surga. Setelah itu, setan berhasil membujuk rayu Hawa, kemudian Adam, hingga mereka dikeluarkan juga dari surga. Kemudian Adam dan Siti Hawa tinggallah di bumi. Namun Allah tidak pernah salah ketika Allah telah menyiapkan akal dan pikiran bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa dapat menjalani kehidupannya di dunia dengan sebaik-baiknya. Dari sanalah kita hadir, karena Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki 40 anak kembar. Kemudian mereka menikah dan melahirkan anak cucu yang kemudian hidup di seluruh dunia dengan berbagai suku dan budaya. Nah teman-teman, begitu ceritanya dari kisah Nabi Adam. Tentu saja ada hikmah yang bisa kita petik di sini, bahwa sebagai manusia kita telah diberikan akal dan pikiran. Karenanya kita harus menggunakan akal dan pikiran kita untuk melakukan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seperti apa yang diperuntukkan kita, yaitu untuk mengisi dan menjaga bumi ini. Dan dari iblis kita juga belajar bahwa Allah tidak menyukai kesombongan. Jadi teman-teman, jangan sombong ya. Sekian, assalamualaikum.